Setelah melantik 12 menteri, Presiden Joko Widodo menggelar rapat paripurna perdana setelah reshuffle. Kita bergabung dengan Mario Delima dan Satria Eko Atmojo langsung dari Istana Negara Jakarta. Mario, bagaimana jalannya rapat kabinet pertama pasca reshuffle jilid 2? Ya, selamat sore Doni. Tadi kami baru melihat ada beberapa pergerakan dari istana. Kemungkinan adalah rapat di break ataupun ada istirahatnya karena memang dalam rapat kali ini, baru kali ini rapat dilakukan di Istana Merdeka. Dan dalam rapat tersebut pula Presiden tadi hampir sekitar 10 menit lebih memberikan pembukaan pertama khususnya untuk para menteri yang baru. Tadi kami mencatat ada beberapa poin penting yang Presiden coba tegakkan di sana, bahwa adanya rapat ini adalah untuk memberitahu bahwa di sini adalah dalam setiap keputusannya menteri harus mengikuti visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, bukan lagi visi dan misi pribadi ataupun kementerian. Dan tadi Doni cukup menarik, Presiden sempat berkali-kali menyebut terkait dengan kekompakan. Ya, hal itu juga tadi disebut pada saat memperkenalkan para menteri baru di Istana Merdeka juga. Itu ditekankan berulang kali sehingga itu menjadi salah satu poin penting. Tadi juga dalam rapat Presiden mengatakan bahwa pentingnya atau urgensi yang harus segera dilakukan oleh para menterinya, khususnya menteri di bawah Menko Perekonomian. Tadi disebut-sebut Menteri Keuangan harus menyiapkan besok akan ada rapat terkait dengan teks amnesti, dan hal-hal tersebut diungkap berulang kali di dalam rapat pertama ini. Dan menarik karena rapat ini tadinya diagendakan pukul 3 sore dipercepat sampai jam 3 kurang, itu sampai saat ini masih berlangsung. Dan tadi baru saja ada break untuk rapat yang dilakukan atau rapat kabinet paripurna dilakukan perdana untuk 12 menteri dan 1 kepala BKPM. Doni. Mario, kalau Anda tadi mengatakan bahwa kepala negara menekankan pada kekompakan tim, apakah ini artinya Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa target utama kabinet yang di reshuffle ini fokus pada akselerasi ekonomi? Ya, benar sekali Doni. Tadi dalam rapat juga Presiden mengatakan bahwa nantinya ia berharap dalam putusan-putusan yang strategis khususnya untuk ekonomi tidak ada lagi yang saling tumpang tindih, karena memang di mata dia dalam evaluasinya ada saja beberapa praktek ataupun tindakan yang dilakukan beberapa menterinya, yaitu melanggar ataupun bertabrakan dengan peraturan Presiden yang sudah dikeluarkan. Pelanggaran itu dalam bentuk bisa dalam peraturan menteri, bisa juga dalam surat edaran, ataupun banyak hal lainnya yang Presiden sangat tekankan tidak boleh ada lagi seperti itu. Tadi Presiden juga sempat mengungkap bahwa keberhasilan ini adalah apabila dalam rapat-rapat kabinet itu disepakati oleh keseluruhan menteri, bukan hanya dalam rapat saja. Oleh karena itu tadi Presiden menekankan berulang kali, Doni, saya bisa sebutkan karena memang terlihat di situ di dalam pimpinan rapat ada Wakil Presiden juga, Yusuf Kala. Ia menyebutkan berulang kali sambil melihat menteri-menterinya. Tadi yang disebut salah satunya ada Menko Polhukam yang baru, Wiranto, juga diharapkan untuk segera berkomunikasi dengan Menko Polhukam lama agar tindakan-tindakan yang sudah dilakukan tidak bertabrakan. Khususnya untuk Menteri Keuangan, besok harus segera menyiapkan rapat karena memang besok teks amnesti sudah berjalan, dan juga Presiden menyatakan bahwa ada beberapa tindakan di beberapa wilayah ya, dan bahkan dari negara lain yang berharap agar teks amnesti atau dana yang sudah harusnya bisa kembali ke Indonesia, namun ada beberapa negara mencoba untuk menahan dengan berbagai cara, bahkan di 2 kota besar di Indonesia juga sudah terpengaruh. Tadi Presiden menekankan dengan sedikit tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bisa mengatasi hal tersebut, Doni. Baik Mario, terima kasih dan selamat kembali bertugas. Mario Delima dan Satria Eko Atmojo melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta.